Museum Geologi adalah salah satu museum yang cukup terkenal. Museum ini berada di Jalan Diponegoro nomor 57, Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, ini dia museumnya. Museum ini berumur 94 tahun atau museum ini didirikan pada tahun 1929 saat zaman kolonial atau Indonesia masih dijajah sekutu. Ngomong-ngomong, lapangan di depan museum ini cukup luas dengan tiang bendera merah putih di tengahnya. Selain lapangan yang luas, di samping museum ini juga terdapat bebatuan tua yang dipajang. Di sebelah kanan halaman museum terdapat tempat untuk bersantai dan berteduh. Baik, itulah penjelasan pada bagian depan museum. Mari kita masuk ke dalam museumnya. Ini dia bagian dalam Museum Geologi. Museum ini memiliki banyak ruangan-ruangan yang berisikan banyak hal, seperti penemuan-penemuan planet dan lain sebagainya. Saat ini kami sudah masuk ke ruangan pertama. Ruangan 1. Ruangan ini berisi tentang bagaimana bumi terbentuk. Kami akan menjelaskan sedikit bagaimana bumi terbentuk dengan informasi di dalam ruangan ini. Awal mulanya terdapat akresi dan nebula matahari yang terjadi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Di ruangan ini juga terdapat bebatuan yang berada di seperti meteor, proses erupsi vulkanik, dan sifat fisik mineral dan kristal. Kita akan memasuki ruangan kedua museum ini. Mari kita masuk. Di ruangan ini terdapat informasi penjelasan bagaimana Indonesia terbentuk. Di ruangan ini kita dapat melihat kebatuan lainnya yang terdapat di Indonesia. Kita juga dapat melihat kondisi gunung api di Indonesia. Misalnya lempengan gunungnya masih saling mendekat atau bertumpukan, lempengan saling menjauh atau pemekaran, dan lempengan yang menuju ke lempengan lainnya atau berjaman. Mari kita masuk ke ruangan keempat. Di dalam ruangan ini, kita dapat melihat lebih banyak materi tambang yang tersedia di bumi. Materi tambang yang kami temui yaitu nikel, granit, kasiterit, feldspar, gypsum, barit, fosfat, batu gamping, pasir kuarsa, batu gram, batu kapur, sirin, giok, jawa, dan kalsedon ungu. Cukup panjang ya, tetapi ini informasi yang kami tangkap sebaik mungkin dalam museum ini. Mari kita masuk ke ruangan kelima. Ruangan ini ada di lantai bawah museum. Di depan pintu masuk museum, kita dapat melihat fosil dari mamut. Langsung saja kita masuk ke ruangan kelima. Ruangan ini berisi tentang fosil dari makhluk masa praksara. Fosil makhluk ini terlihat sangat besar jika dibandingkan dengan makhluk hidup zaman sekarang. Kita juga dapat melihat sedikit informasi mengenai makhluk air zaman dulu, yang jika dibandingkan dengan lagi dengan makhluk air zaman sekarang, sangat berbeda jauh banget. Setelah menuju ruangan ketujuh, berisi mengenai teknologi yang baru saja ditemukan zaman dahulu, bentuk wajah dan tengkorak manusia pada masa kuartier ke bawah, dan berbagai macam perkembangan bentuk tengkorak manusia. Oke, mari kita masuk ke ruangan ke-8. Ruangan yang kecil di antara ruangan-ruangan sebelumnya. Di ruangan ini terdapat bentuk manusia zaman dahulu, contoh wujud sifat, predasi pada hewan, dan informasi bagaimana manusia praksara berburu. Nah, ini nih contoh-contoh fosil manusia yang ada di Museum Geologi. Kita masuk ke ruangan 9. Ruangan terakhir. Di ruangan ini kita dapat melihat jenis bebatuan pacitan dan flores, dan alat-alat manusia praksara untuk bertahan hidup. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sudah selesai menjelajahi keseluruhan Museum Geologi. Perjalanan kali ini memuat banyak sekali informasi dan dokumentasi sepanjang jalan di dalam museum ini. Selanjutnya kita akan menuju ke Museum Gedung Sate. Di museum ini kami dibantu oleh Kak Winda. Kak Winda memberikan semua informasi yang kami perlukan, mulai dari sejarah gedung sate, fondasi gedung sate, bahan pembuatan gedung sate, dan masih banyak lagi. Museum Gedung Sate, seperti namanya, museum ini terletak di salah satu bagian di Gedung Sate. Museum ini terletak di Jalan Diponegoro nomor 22 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
Gedung Sate dibangun pada tanggal 27 Juli 1920. Sedangkan Museum Gedung Sate berdiri pada tanggal 8 Desember 2017. Gedung Sate ini dirancang oleh arsitek Belanda yaitu Insinyur Johan Gerber. Gedung Sate dibangun selama 4 tahun, yaitu tahun 1920 sampai 1924 oleh 2.000 pekerja yang seluruhnya asli warga Bandung. Pada tahun 1985, Gedung Sate yang sebelumnya merupakan kantor PU beralih fungsi atau berpindah fungsi menjadi kantor Gubernur Jawa Barat sampai sekarang. Teman-teman, kalian tahu tidak kenapa dinamakan Gedung Sate? Nah, sebenarnya dahulu kala warga Bandung tidak bisa menyebutkan nama Belandanya karena terlalu sulit. Selain itu, terdapat 2 daging sate pada sebuah tusuk sate di atap gedung ini, yang melambangkan biaya pembangunan gedung sate ini, yaitu 6 juta gulden yang merupakan mata uang Belanda zaman dahulu sebelum euro, atau sekitar 462 miliar rupiah pada tahun 1920. Jika dirupiahkan di mata uang rupiah saat ini, mungkin angka biayanya sudah mencapai triliunan. Maka dari itu, warga Bandung pun menyebut gedung ini sebagai Gedung Sate. Nama asli atau nama Belandanya yaitu Departemen Van Verken en Waterstaat atau Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Jadi, dulu Gedung Sate ini adalah kantor PU sebelum tahun 1985, di mana Gedung Sate menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Awal mulanya, bukan hanya gedung sate saja yang ingin dibangun oleh pemerintah Belanda. Rencananya akan ada total 14 bangunan dengan luas 27 hektar. Di gazebo di depannya ada gedung Telkom. Nah, di belakang gedung Telkom tersebut, lurus lagi, kalian akan menemukan monumen yang memiliki lambang burung Garuda. Itulah Monumen Perjuangan. Rencananya dari Gedung Sate sampai dengan Monumen Perjuangan DU atau di Patiukur 4, daerah tersebut akan dibangun pusat pemerintahan. Gedung Sate merupakan gedung yang ingin dibangun terlebih dahulu. Gedung pusat pemerintahan merupakan gedung kedua setelah Gedung Sate. Gedung pusat pemerintahan ini dibangun dari tahun 1924 sampai dengan 1926. Gedung pusat pemerintahan berfungsi sebagai kantor pusat PTT atau kantor pusat pos, telepon, dan telegraf. Pada tahun 1930, pemerintah Belanda mengalami krisis moneter. Akhirnya, karena krisis tersebut, rencana membangun gedung pusat pemerintahan dari Gedung Sate sampai Monumen Perjuangan dibatalkan. Gedung yang rencananya dibangun sebanyak 14 gedung pun tidak jadi. Gedung yang selesai hanya 2, yaitu Gedung Sate dan Gedung Pusat Pemerintahan. Sate beralih fungsi menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Di sebelahnya lagi dibangun sebuah gedung yang saat ini berfungsi sebagai kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat atau kantor Sekda Jawa Barat. Salah satu alasan mengapa pembuatan bangunan Gedung Sate ini mahal adalah kolom bangunan atau struktural bangunannya secara keseluruhan. Gedung Sate ini sudah berstruktur tulang baja untuk fondasinya. Struktur tulang baja ini bukan dari Indonesia, melainkan dari Swedia. Bangunan ini tidak memakai semen yang umumnya digunakan masyarakat. Semen yang digunakan untuk membuat bangunan ini adalah semen Scotland karena semen ini berasal dari daerah Scotland, USA. Bukan hanya semen, bahan pembangunan lain dari Gedung Sate ini pun batu kali dan batu belah dari kota Bandung Timur, seperti Simalayang, Ujung Berung, Gunung Malayang, dan lainnya. Atap Gedung Sate terbuat dari suatu jenis yaitu kayu ulin, kayu yang berasal dari Kalimantan. Dari tahun 1924 sampai sekarang, atap Gedung Sate 90%-nya belum pernah diganti. Umurnya hampir 100 tahun, saking kuatnya kayu ulin ini atau nama lainnya kayu besi. Gedung Sate memiliki 4 lantai, lantai 4, lantai 3, lantai 2, dan lantai 1. Lantai 1 adalah tempat museum ini berada. Lantai 1 berada di bawah tanah atau di basement. Tetapi terasa lantai 1 ini bukan berada di bawah tanah. Meskipun sebenarnya lantai 1 ini ada di bawah tanah. Itulah salah satu kehebatan Gedung Sate. Baiklah, sekian dari video ini. Kami ucapkan terima kasih karena sudah mau menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga karena sudah mau mendengarkan informasi panjang lebar yang kami salurkan melalui video ini.
Kami akhiri video ini. Salam dari kelompok 3. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.